Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wawan Budi Susetyo dari Bojonegoro. Ini saya akan membacakan sebuah buku bagus yang mengajarkan teknik-teknik meditasi dari Osho. Judul buku The Orange Book, Teknik-teknik meditasi Bhagwan Sri Rajneesh atau Osho. Osho adalah kelahiran teragung di India setelah Sang Buddha. Ia adalah seorang Buddha yang hidup. Lama Karmapa 16. Osho adalah seorang master yang tercerahkan yang bekerja dengan segala kemungkinan untuk menolong umat manusia mengatasi fase-fase yang sulit dalam mengembangkan kesadaran. Dalai Lama 14. Halaman 1. Aku tidak memberimu ajaran apapun. Jadi tidak ada pertanyaan apakah ajaranku benar atau salah. Aku hanya memberimu metode. Aku tidak memberimu dogma atau filosofi apapun yang bisa kalian diskusikan atau perdebatkan, kemudian kalian simpulkan apakah ini benar atau salah. Aku hanya memberi metode, praktekan metodenya. Dan apa yang aku katakan, engkau akan mengalaminya. Aku tidak punya ajaran, aku hanya punya metodologi. Aku orang yang saintifik. Sains berangkat dari uji coba dan pengalaman. Mereka yang cukup berani akan memilih mengalami dan mereka akan menemukan kebenaran mereka, bukan kebenaranku. Aku tidak pernah menekan untuk percaya padaku. Bahkan metodeku harus diterima sebagai suatu hipotesa, harus diuji kebenarannya. Osho The Last Testament. Jadi ajaran bab pertama, halaman pertama, aku tidak memberimu ajaran apapun. Jadi tidak ada pertanyaan apakah ajaranku benar atau salah. Aku hanya memberimu metode. Aku tidak memberimu dogma atau filosofi apapun. Jadi Osho itu tidak memberi ajaran atau dogma. Jadi tidak ada yang didebatkan benar atau salah, tidak ada. Dia tidak memberi filosofi, tidak. Aku hanya memberimu metode, praktekan metodenya. Jadi disuruh meraktekan. Dan apa yang aku katakan, engkau akan mengalaminya. Jadi semua apa yang dikatakan Osho, pasti kamu akan mengalaminya sendiri. Jadi disuruh meraktekan. Aku tidak punya ajaran, aku hanya punya metodologi. Aku orang saintifik. Sains berangkat dari uji coba dan pengalaman. Jadi setiap ajaran Osho yang diberikan atau pencerahan-pencerahan yang diberikan ke manusia-manusia atau teman-temannya, dia itu dari pengalaman, dari laku, kalau orang Jawa namanya dari laku, dari pengalaman hidup. Mereka yang cukup berani akan memilih mengalami dan mereka akan menemukan kebenaran mereka. Jadi dia akan menemukan kebenarannya sendiri setelah dia akan mengalaminya sendiri. Bukan kebenaranku, aku tidak pernah menekankan untuk percaya padaku. Jadi dia tidak pernah menekan semua manusia bahwa dia harus percaya padaku, tidak. Dia harus mengalaminya sendiri. Bahkan metodeku harus diterima sebagai suatu hipotesa, harus diuji kebenarannya. Jadi jangan percaya padaku, seperti itu. Jadi harus diuji kebenarannya. Jadi teman-teman kalau mengikuti ajaran Osho, metode-metode banyak yang diajarkan, meditasi-meditasi, teknik-teknik, harus dialaminya sendiri. Karena Osho sebenarnya hanya memberi pencerahan setiap orang-orang yang ingin dicerahkan. Seperti itu. Osho The Last Testament itu bab 1 yang diajarkan Osho. Saya lanjutkan langsung ke bab 4 karena ini bab 2 halaman 2
isinya apa kata mereka tentang Osho. Ini bagus-bagus semua, ini bagus. Bab 3 juga masih informasi selanjutnya untuk bab 3 Osho Indonesia Facebook group www.facebook.com atau Osho Indonesia, www.oshoindonesia.com, www.instagram.com atau Osho Indonesia. Untuk bab 4 saya lanjut ya teman-teman. Aku berada di sini bukan untuk membuatmu memahamiku. Aku berada di sini untuk membantumu memahami dirimu sendiri. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Engkau harus mengawasi tindakanmu sendiri, hubunganmu, suasana hatimu lebih dekat lagi. Bagaimana engkau ketika sendirian, bagaimana perilakumu, bagaimana engkau ketika bersama orang lain, bagaimana perilakumu, bagaimana engkau bereaksi. Apakah reaksimu berorientasi pada masa lalu, terpola kaku dari buah pikiran, atau engkau spontan, responsif? Awasi semua hal itu. Terus awasi pikiranmu, hatimu. Itulah yang harus dipahami. Itulah buku yang harus dibuka. Engkaulah buku yang tidak pernah dibuka. Osho The Quiz CH6Q5. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Aku berada di sini bukan untuk membuatmu memahamiku, tapi pahamilah dirimu sendiri, tindakanmu, tingkah lakumu setiap hari. Disuruh mengawasi pikiranmu, disuruh mengawasi hatimu, terus untuk mengawasi diri sendiri, bukan mengawasi Osho atau orang lain. Itu sejatinya buku yang ada di dalam dada, di dalam diri yang harus dibuka. Jadi disuruh mengawasi diri sendiri. Karena kenapa? Kalau mengawasi Osho atau mengawasi orang lain itu lebih bahaya. Karena kenapa? Karena di situ banyak prasangka negatif yang terus atau prasangka positif. Jadi lebih baik mengawasi diri sendiri, mengawasi pikiran, mengawasi hati, mengawasi suasana. Karena pikiran setiap detik terus menerus berubah. Jadi kita harus mengawasi hal itu untuk lebih dalam lagi. Jadi paham ya teman-teman, untuk buku sampai bab 5 dulu aja. Untuk selanjutnya besok saya akan buat video lagi di YouTube, namanya Wawan Budi Susetyo. Silahkan dicek, jangan lupa share, like atau komentar atau subscribe. Jadi untuk ajaran selanjutnya di buku The Book Orange saya lanjutkan besok. The Orange Book saya lanjutkan besok. Di sini banyak teknik-teknik meditasi, jadi teman-teman harus belajar meditasi. Di sini banyak metode sesuai kecocokannya setiap manusia. Jadi tidak sama ya teman-teman, perjalanannya setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi kita harus mencocokkan diri, mencocokkan di mana letak meditasi yang cocok bagiku, di mana letak meditasi yang nyaman dan bahagia untukku atau tenang. Itulah yang harus dipahami. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.